pelatihan mencuci otak supaya sampean melihat fenomena kekuasaan, fenomena apa ini menjadi biasa. Kita jangan niru dengan Abu Jahal, Abdullah Sufyan, di mana melihat aktivitas Nabi sebagai aktivitas kekuasaan, hingga harus dicurigai, harus digenjat, harus dimusnah. Pulang beritahu itu yang kalau sampai caleg-caleg, ono sing wong abangan, ono sing kiai, ono sing setengah kiai, ono sing ora jelas terus ya saja mereka berebut rahmatnya. Wah selesai. Rahmatnya orang-orang. Gue untuk jatah, negara usah khawatir. Salam dewi nganggep rahmat itu yang jadi DPR. Jadi rasa di uang untuk nopo. Kalau sing caleg jadi DPR di lantai itu senengnya karuan. Gembirane sing wong awam-awam melok keplok ya senenge. Sing lara bolak-balik sing dreng di sing lara bolak-balik sapa? Lan ketikane ulama-ulama riye al hasad taqul apa? Hasanah kama taqulun naru al hatab. Bahwa pembunuh sejati kebaikan adalah sifat hasad. Pembunuh sejati kebaikan adalah sifat apa? Kalau kan bukan seneng, ngomong kok pengen SPC, pengen Yusuf Kala, pengen Abu Rizal Bakri, ya kiai lah bukan. Aku lo nggak seneng mawon, cepet seneng kafe, biasa. Kalau sering ketemu dia biasa gitu. Kiai itu pula yang dulu bengok-bengok zaman Murdani sudah memimpin. Jadi non Muslim kok mimpin orang lagi sing dadi wong Islam digedhingi, sing gedhingi tenan iso foto mbah. Bisa zaman Sudomo mbok gedhingi, jare ora lah Murdani mbok gedhingi. Saiki kabeh. SBC, Yusuf Kala. Prabowo yo bisa kabeh. Ora trimo Islam napa? Terus yang dikepingin itu piye? Di zaman Kristen jare alasane napa? Gue udah usah begitu. Dulu kita menerima Sudomo, menerima Murdani atas nama kemajmukan. Kita terima sebagai tokoh yang sah atas nama kemajmukan. Kita sekarang terima tokoh-tokoh Islam ya atas nama kemajmukan, atas nama mereka Islam. Nah yang membunuh kita tidak menerima itu, yang membunuh perasaan netral itu adalah itu tadi, kebencian atau tahasud. Karena yang jabat tidak dari partai kita, tidak dari orang yang senang kita, tidak dari orang yang kenal. Drengki kok dikemas di agama. Ini harus dilatih. Memang kalau niati, makanya ngendikane Allah, cara berpikir benar ilaman atau wah biqalbin apa? Nah, di sini jelas ayatnya. Mereka tidak bisa menerima Muhammad sebagai nabi karena dari awalnya salah dalam dorobu lakal habis. Memang Arab percaya delok teng Turki, Palestina. Kowe nak wong Islam misalnya sampean wong NU atau Muhammadiyah, dolan ning Turki ra ngel. Turki negaranya sekuler tapi presidennya santri. Presiden Turki yang sekarang itu presidennya santri. Jadi dari partai santri. Menang. Makanya ya taodok. Ya ura-uran presiden santri ya mokok. Ane satu-satunya presiden Eropa yang ketemu presiden Israel wani mutung di depan umum. Bola-bola agar santri mutungan. Wong nang pertemuan internasional kok wani napa? Mutung. Pancen niku latar belakangnya presiden santri, presiden Turki tak niku. Lha iku nak wong Indonesia ndelok presiden Islam. Tapi tak kono wong Turki dhewe sing Islam ora seneng. Kok kadang dari partai yang musuhnya di waktu gali Hillary Clinton wong Mesir, Indonesia tuh hebat, mayoritas masyarakat Islam. Pemimpinnya ya Islam semua. Berarti jare wong Indonesia dhewe, Islam lah ora kok partai. Mesti ra sambung, mboten napa? Mbok Islam lah ora kok. Ya mumpung sampean di kiai sing netral. Ya, terus kita netralkan pemikiran. Kalau enggak golput ya, kalau jemben di separuh golput, separuh boten. Jadi nak mlebu neraka ora jero-jero, kejare golput itu haram. Tapi kalau dia ora milih tenanan, masalahnya dia sistem sekarang masih kacau. Nah dipilih tenanan mari dasi gede, jadi separuhan itu sadek. Jadi nak maju ke teman-teman sawangane wong tatanan cek kacau balu kok didukung temen. Tidak golput ya keliru, oleh tanggung jawab kok tenang.
Jadi separuh-separuh. Misalnya kalau mungkin yang milih partainya atau milih caleg itu separuhan. Sampai rasa anut kulo, anut fatwa MUI mohon golput napa haram. Anak sing haram ya birang-birang. Masih sholat subuh kodok ya napa haram. Utang ranyaur janji ya napa haram. Kiai sing tukang fatwa, wong tukang fatwa iku eling-eling, paling haram malah nak utang janji gak nyaur, malah buyute napa haram. Tapi haram itu pirang-pirang. Ini kalau cerita ngaji ya, ngaji ilmiah. Sebab itu logika-logika orang kafir ketika tidak menerima Muhammad sebagai nabi itu diawali dari cara berpikir yang salah. Yaitu gerakannya Muhammad dianggap gerakan mencari kepemimpinan. Sehingga cara mereka ngomong ya, mat nak kue aneh-aneh kepengin wedoan tak kawekno. Nak kepengin kekuasaan tak anggap pemimpin. Terus suwe bareng Nabi tetep ngono, dirubah carane ngomong. Mat, wis tak ora usah men dakwah ae, tak golekno dukun tak dokter sing iso ngobati kowe ngobati terus dagang macam wis parah lho. Puncak emosine terus wis mat kita-kita yo gak golek dokter nggo ngobati. Sebab niku dalam kitab-kitab salaf diterangkan. Ketika ada periode perang, di mana wong Islam itu akhirnya perang ambil Abu Jahal CS, jadi kados peristiwa Badar. Iku bukti nak wong kafir nak omongan wawur-wawuran. Nah, kok saged Gus? Nggih saged. Ketika Nabi di Madinah dan Kuwait itu pernah diserang saat perang Badar. Diketuai Abu Jahal piyambak. Iku ketok oleh melehno pengen. Jare Muhammad kowe. Pengedan wae ning dalan-dalan. Musa wong edan ae kok ngerakno 3000 pasukan berku. Ya sing edan sing sapa? Mulane ana perang iku bukti nek wong kafir nuduh Muhammad edan iku salah. Ora ana dalam sejarah dunia ngadepi wong edan nganggo pasukan. Iku ketok nek zaman darane edan iku nuruti nafsu, nuruti emo. Ngadepi wong edan ning dalan-dalan nek ora perlu kirim pasukan. Gatekno wonge. Nah ini dari Abu Jahal PS Muhammad Wedan diserang sampai 3000 pasukan bersenjata lengkap. Itu Musa wong edan atau Musa wong hebat. Nanti nyediakno pasukan ngono berarti mereka nganggap Muhammad wong hebat. Ora wong hebat. Iku ketok. Omongane wong kafir iku tak arut kabeh, saling bertentang. Saiki darani itu. Saiki darani kudu diser sing waras sing sakniki kula jenengan kudu kok. Kita iku bangga nak duwe pemimpin Islam, presiden Islam. Saiki ya wis Islam. Bupatimu ya wis Islam. Kok cek ra syukur iku sing ndi, sing waras iku sing mau perkara jodoh. Kowe sing syukur. Zaman nak muni jenengan rasane sakit hati. Kulo di keluarga yang berpolitik, ya roh rasane sakit hati, tapi kudu lapang dah. Orang harus menerima. Tuhan kalau setuju model Amerika dalam hal ini nih, dalam hal di Amerika itu ada tradisi presiden yang kalah harus mengucapkan pidato kekalahan. Jadi dia harus pidato. Dengan ini yang saya bernama John McCain mengakui kemenangan Obama. Kita siap sebagai warga negara yang baik dan siap mendukung presiden yang sah. Indonesia, konekane pelantikan lari. Indonesia sekedar nekani pelantikannya mboten Bu. Betul apa? Kita kampanye dari kemiskinan turun. Dari yang musuh, bangku ini ratu, kok sing miskin sudah mati, waktu canggung, wah wadah, wah omongan orang terminalan, sisi tak muni kemiskinan turun, sisi tak muni turun, udah wes, nah, bener sih, sisi tak cari negara bermain yoyo, jangan cari sisi tak, nanti ngomong yoyo berarti sering dolanan apa? Yoyo, jangan suka fitnah, nanti tidak dapat hidayah. Oh, anu bare. Nah, cara kula nggih ati legowo, Mak. Siapa saja yang sebagai presiden sah harus kita dukung. Saya nanti mungkin milih si A, tapi ketika yang jadi si B harus kita dukung karena dia presiden yang sah.
Masa kita kalah dengan tradisi Amerika? Ya, sebagai negara Islam jangan kalah dalam hal kebaikan. Mereka punya tradisi yang gentleman, kalau kalah harus pidato kekalahan. Dan dia harus siap jadi warga negara yang dulu pas konvensi Partai Demokrat, Hillary Clinton itu kalah dengan Obama. Karena dia kalah siap jadi asisten. Kalau jadi menteri ya belum. Karena saya kalah harus siap apa? Jadi apa? Asisten. Mantan musuh jadi apa? Asisten. Itu negara-negara yang maju begitu itu tidak problem, tidak apa-apa. Indonesia harus begitu. Dulu era Soekarno saja bisa. Untuk ganti PM pimpinan mawon era sinten suka. Dan dia diterima oleh kelompok lain, oleh partai lain. Sampai atas nama kenegarawanan, riyen nanti kabinet kaki 4, di mana termasuk penopang negara NU jajar PKI. Dia tahu gitu sejarah nanti kabinet kaki, di mana di antara unsurnya NU ben apa? Itu bodoh mbek saiki Ka'bah BPDS. Masumi itu partai Islam, PKI partai apa? Tapi atas nama negara pernah berdampingan dia buat tentang sejarah. Dan tidak apa-apa. Itu hebatnya kiai itu, angkatan Pak Nasir, Kiai Maskur, Agus Salim, mereka jeneng. Kan ini beda partai, awas bahaya Wahabi. Diksi tak awas bahasa bahaya kemiskinan. Lalu sering tuh SMS ini, awas bahaya Wahabi. Awas bahaya ketidakteraturan. Luar repot. Kami lewat ngaji niki kita harus berpikir bahwa logika kepemimpinan itu ada mulai dulu. Itu zaman pertama Nabi latihan jadi Nabi itu ternyata dipandang secara sosial. Kemudian setelah zaman Nabi selesai, dan ini zaman ngerti sejarah, benar kaget. Logika kekuasaan itu tumbuh lagi. Ini pun yang era Sayyidina Ali mimpin Trimo bin Abi Thalib. Muawiyah sing gubernur teng Sam bin Abi Sufyan mulai Muawiyah diuji Ali kok mimpin wasal boleh ini bin Abi tapi nak jadi santri tapi Ali kan mantunya Nabi wis mantap. Wong Sayyidah Fatimah itu kabundut mau 6 bulan setelah kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah itu hanya tufiyat ba'da sittati asyurin min watwati Rasulillah. Berarti wis ramantur mantan. Akhirnya wong Sam provokasi Muawiyah kon mimpin meneh. Akhirnya Muawiyah orang rasa terima gubernur tapi presiden. Akhirnya kelompok Ali nyerah. Akhirnya wala-wali zaman keok Sayyidina Ali dia. Akhirnya balik meneh teng dinasti Umayyah. Balik meneh. Ini sangka Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi presiden anaknya apa? Presiden. Itu nunjuk bahwa logika kekuasaan itu terus menghingga sampai sekarang. Lalu kalau nyuwun ya bahwa sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah itu tidak usah sampai tentang bahwa kita secara syariat itu punya komitmen. Misalnya selagi Indonesia itu masih orang sholat nggak dilarang, orang aktivitas ibadah nggak dilarang, ya sudah siapa saja pemimpinnya kita tidak apa, kita hanya punya kontrak agama. Lalu ini kalau ngaji tenan, sebab itu Nabi ketika ditanya oleh Hudzaifah al-Yamani, ya Rasulullah, bagaimana kalau nanti kita punya umarok yamnauna haqqona, mereka menghalangi hak-hak kita, was'aluna haqqahum, tapi mereka menuntut hak. Jadi Nabi isbiru, kamu harus sabar. Afala nuqatiluhum ya Rasulullah, apa tidak perlu kita perangi? Jawab Nabi seperti la masallahu. Enggak usah kamu perangi selagi masih membolehkan institusi napa so. Ya sholat itu kan ada 3. Ini rungokno tenan. Sholat itu ada 3. Kemungkinan 1 pemimpinnya memang sholat dan tidak menghalangi orang sholat, atau pemimpinnya itu tidak sholat tapi tetap membolehkan institusi sholat. Misalnya di alun-alun tetap ada masjid, orang jamaah tetap boleh. Yang ketiga, dia ya tidak sholat, ya tidak pernah bangun masjid, tapi tidak menghalangi orang sholat. Misalnya sampai hidup di Amerika, di Australia, mungkin PM mereka ada Islam juga tidak pernah bikin masjid, tapi orang sholat di sana tidak dihalang, itu juga tidak apa-apa. Sebab itu di Quran itu yang paling parah kalau kafaru masih ditambahi wasodduan sabilillah, karena ada kadang kafaru tidak, tapi tidak napa
Wasatu, tidak menghalang. Ini perlu kalau terangkan, mergi wong pun salah kaprah. Ini udah pemimpin sing ideal. Yo ora bupati, yo Islam, yo santri, sing roh kiai. Iku omongan kiai sing dikepenti. Masih ora roh kiai lah, nek Islam ya wis to. Nangane kok boleh bupati sing Islam sing roh. Maksudnya roh kiai piye? Kalau nak radi duit dikai, apa roh syariat kiai sholat terus dia sholat, itu sholat, wongnya wes napa? Kan gak jelas tuh kata-kata roh napa? Maksudnya itu, maksudnya ngelakoni apa? Lo ya wes apa? Cuma ra kenal jenengan misalnya. Ya orang apa ya? Itu kan itu orang asli nih kan. Paham ya? Terus ini ayat murni urusan sosial politik. Unggur kaifa darabu lakal amtal. Kalau sudah begitu mesti fadallu fala statiuna apa? Kemudian ayat kedua nerangaken. Akhirnya polemik itu hilang. Polemik Abi Sufyan siapa, Abu Jahal siapa itu hilang. Kenapa Nabi sukses bisa menghilangkan polemik itu? Karena kemudian ada tema yang lebih krusial. Ini rumah sampai ada di pemimpin siap menghadapi tantangan. Masyarakat itu sebetulnya bisa dirubah petanya. Misalnya dari peta sosial politik kemudian dirubah menjadi peta religi. Itu Nabi berhasil menciptakan masyarakat mendiskusikan tentang mungkin tidaknya ba'ats. Mungkin ora cara teori rasional uang bar mati sebenarnya bangkit sangka kubur. Akhirnya jadi polemik. Mereka yang kafir menentang aiza kunna idza ma'rufatan aina lamabutuna khalqan. Tidak tenan, kita nak wis dadi balung, dadi debu, ditangekno meneh. Terus cara Islam, cara Nabi mungkin. Karena zat yang menciptakan itu adalah ala kulli syai'in. Tapi ini sudah lumayan. Sudah lumayan merubah peta dari menganggap Muhammad sebagai orang sing berebut kekuasaan. Kemudian berubah menjadi berpikir apa sih yang diangkat oleh Muhammad. Tema apa sih yang diangkat oleh ini rungokno tenan. Seorang pemimpin itu harus bisa mengangkat satu tema yang menjadi masyarakat itu menarik. Paling tidak mendiskusikan. Lalu kula matur nuwun, partai pirang-pirang, terus KPU sigo, tukaran ini kula. Kemarin saya iki tunggal. Sak loma-lomane kiai, ku nak sedekah ku ora nyukupi sak dhewe. Tak caleg pirang-pirang. Wis wong paling ra kanggo untuk duit. Ibu malah matur nuwun. Karena sampai alasannya Gus itu tapi mana politik hukumnya lho kok ribet ngekek hukum. Wong iku fakta kok hukumi. Umpama hukumnya haram lah kowe ora kena. Kowe ora kan saiki faktane iku ana wong cilik diregani calon pemimpin. Selawase mbok tuwa iku sing mojok ning kampung. Di bebek loro wedhus kurusi kok iku ora tau ana wong takok. Gara-gara suarane wong iku padha mek suarane kiai gedhe, padha mek suarane bupati. Sing nginjir suarane pirang. Saiki ana wong cilik dihormati kok nyesal. Kowe hormati ora iki. Kowe sing jembarati ini ngadepi donya kok cek rupeke, atimu cek rupeke. Kowe sering takoki tangga-tangga, rondo-rondo niku sering. Gus kula untuk dhuwit keng caleg niki, nggih kula tampi sedang terus ora ditakoki. Mungkin nyoblos kula Mbah nggih, kabeh nyoblos nggih. Lah supaya ora bodoh nih, coblos kabeh to Mbah, gak bodoh nih lho. Tapi KPU sing susah mergo terus gak sah. Dene nak nyoblos sitok ngrasa bodoh, iki nyoblos kabeh sing susah KPU. Setengah ya. Ndak kula cerita. Kula wingi ketemu kanca-kanca kula wartawan. Ternyata itu benar teorinya Pak Bahar, bahwa hidup memang digandaki Tuhan. Itu wonten seorang guru LSM di pedalaman. Dia itu sering berdoa ingin jadi orang kaya supaya bisa menggratisi sekolah. Kalau dulu itu pernah pidato memberikan satu seminar. Ada seorang wali abdal yang jatah doa mustajabnya dia itu nggak dipakai dia. Kalau mungkin nanti cerita tengah ngaji mriki, tapi kalau ngaji temu-temu sering cerita. Ada seorang wali abdal yang jatah doa mustajabnya itu nggak dipakai dia. Dan itu yang saya tiru. Kalau saya tahu punya doa mustajab, tentu doa itu saya peruntukkan untuk presiden, untuk sultan. Ditanya kenapa demikian?
Nak sing soleh aku itu paling bab bersair. Nak sing soleh presiden maslahatnya sak nego. Saking enggak egoisnya dia. Saking mboten apa? Sekarang sampean penggali. Nah ono kaji sugih dermawan. Ono sekolah digratisi, mondok digratisi. Oke lah dia baik. Tapi paling sekupnya berat. Coba kalau itu keputusan negara, jadi bos sak Indonesia. Dia pun nyesat, cerita pulau nyesat. Berkode ini itu membiayai sekolah teng pedalaman sebutan panting. Terus ngono pertudang nyalahno nego. Bareng ngono sekolah gratis dia ini eling. Iya, sing soleh pemimpin sak Indonesia. Coba kita ada terima kasih gimana? Bukan, tidak harus terima kasih sama SBY sama JK, tidak. Pulau cerita betapa pentingnya kalau yang soleh itu pemimpin. Pak soleh sampeyan paling ngurusi yayasan yatim piatu, masjid, TPI. Kalaupun soleh, era kandar campur dermawan, kadang malah mencari kehidupan di dalamnya. Tapi kalau yang soleh itu pemimpin atau presiden itu satu negara karena menjadi kebijakan apa? Aman nomollah paling sedekah ning mbok rondo benda itu. Iku saya kata soleh presiden bakal-akalan burak BLT sa Indonesia. Wong ritik cek berarti Pertamina cek apa cek berarti nggak sih berarti lam gue tintet tak ora kena tuh. Tetap ana hikmah dibagekno tetap ana apa? Keliru Allah, keliru sedekah. Sing keliru nek wis keliru ora sedekah. Kelirune wong sedekah cek bener. Luwih keliru meneh nak negara gawe kebijakan ora mesti bener bentuke ora usah BL. Luwih salah meneh. Wis salah bentuke ora sedek. Keliru Allah nak bentuke napa? Soalnya kalau sudah kok dikandani tiang, terus sudah kok sampean gak tepat sasaran, keliru Allah, wong sudah. Karena bener ulama Bani Israel tentang hadis qudsi ana cerita, ana ulama Bani Israel bareng sudah kok, sebelum keliru neng yada zaniatin, sebelum lon, waktu hari sudah kau meneh keliru neng yada sarikin, sebelum jadi sudah kau pencu, dibanding nong, jangan dia sudah kau ambil lonte, ambil pencuri, di balik ini sudah kau lalang sekarang sudah ada neraka. Keliru meneh. Ya ora apa-apa keliru nek wong sedekah jek bener yang medhit tapi eneng ndi. Kalau ana tangga mbok medhiti. Wah, kalau saya beri terus tidak mendidik. Niatnya apik tapi wis mati kelaparan. Mau kowe mempertahankan idealis, sedekah enggak mendidik.